Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Anissa, dosen di Prodi Kebidanan Program Sarjana Universitas D. Hasan Bengkulu. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pengajaran dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, yang mana asuhan kebidanan pada kehamilan merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi kebidanan program sarjana. Asuhan kebidanan pada kehamilan berada pada semester 5 atau ganjil, yang mana memiliki bobot SKS sebesar 6 SKS. 3 SKS teori, 2 SKS praktik, serta 1 SKS klinik. Mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada kehamilan yang meliputi konsep dasar kehamilan, faktor yang mempengaruhi kehamilan, screening risiko maternal dalam kehamilan, kemudian ada ketidaknyamanan ibu hamil, kebutuhan ibu hamil, kemudian ada etika dan wewenang bidan dalam kehamilan, penyusunan birth plan, kemudian ada nutrisi ibu hamil, kemudian ada di sini terdapat capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama ada capaian pembelajaran mata kuliah pertama adalah mampu mempresentasikan konsep dasar kehamilan, kemudian faktor yang mempengaruhi kehamilan, diagnosa kebidanan, serta komponen dalam ANC. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua meliputi dapat menjelaskan screening risiko maternal, faktor fisik, psikologis, serta mampu melakukan pemeriksaan laboratorium yang penunjang pada kehamilan. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan screening kesejahteraan janin dan melakukan pemeriksaan obstetrik. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul luar serta dapat menjelaskan tentang ketidaknyamanan ibu hamil. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dan menjelaskan tentang kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan serta mempraktekkan konseling dalam kehamilan menggunakan buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian, materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini meliputi yang pertama ada konsep dasar kehamilan, faktor yang mempengaruhi kehamilan, kemudian ada diagnosa kebidanan pada kehamilan, ada komponen dalam ANC, kemudian ada screening risiko maternal selama kehamilan, kemudian ada screening kesejahteraan janin, kemudian ada ketidaknyamanan ibu hamil, kemudian ada kebutuhan nutrisi ibu hamil, kemudian ada drug in pregnancy atau obat-obatan dapat digunakan dalam kehamilan, kemudian ada etika dan kewenangan bidan dalam selama masa kehamilan, kemudian manajemen asuhan pada kehamilan, kemudian ada penyusunan birth plan atau persiapan keluarga dalam menghadapi persalinan, kemudian ada sistem rujukan, kemudian selanjutnya ada manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan, meliputi risk assessment tools, asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, pasien safety pada asuhan antenatal, pembelajaran interprofesional, dan bekerja disiplin. Metode pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini adalah dengan diskusi kelompok, discovery learning, dan problem-based learning. Kemudian tugas mahasiswa berupa ringkasan topik pembelajaran dengan menelusuri jurnal ilmiah. Kemudian mahasiswa melakukan praktik laboratorium di lab. Kemudian mahasiswa melakukan role play asuhan kebidanan pada kehamilan saat di kelas. Kemudian pengumpulan tugas bisa melalui via email. Kemudian UTS dan UAS dilaksanakan menggunakan Google Form. Sistem penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini adalah tugas yang berupa ringkasan daripada pembelajaran, yaitu dan melakukan role play adalah 15%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, kuis 5%, kemudian nilai daripada praktikum ada 35%, kemudian keaktifan di kelas ada 15%. Jadi total keseluruhan adalah 100%.
Baiklah, selanjutnya saya akan tampilkan video proses pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bunda. Oke. Bunda lihat-lihat ini berarti masuk semua ya? Tidak ada yang izin ya? Oke, nanti silahkan absensinya diisi ya, nanti Bunda gilirkan. Oke, baiklah, bisa dilihat pertemuan kita selanjutnya adalah kelainan lamanya kehamilan serta penata laksanaan dan komplikasi dalam kehamilan. Nah, sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, Bunda mau bertanya dulu. Jadi minggu kemarin kita belajar di pertemuan dengan membahas perdarahan kehamilan tua dan perdarahan kehamilan muda. Screening resiko kan? Nah, coba Bunda mau tanya, ada yang masih ingat tentang pertemuan kita sebelumnya? Tentang perdarahan kehamilan muda dan perdarahan kehamilan tua? Nah, boleh coba sebutkan apa aja perdarahan kehamilan muda? Kalau kehamilan muda itu ada mola, KST, dan abortus. Oke, jadi mola hidatidosa ya. Maksudnya ingat, kalau mola hidatidosa, kata kuncinya adalah hamil anggur. Tapi kalau KET adalah kehamilan ektopik terganggu, yang mana berimplementasi di luar uterus ya, di luar rahim gitu ya. Oke, selanjutnya adalah perdarahan kehamilan tua. Ayo, siapa yang tahu materi sebelumnya? Perdarahan kehamilan tua itu apa aja? Oke, satu-satu. Coba kamu apa perdarahan di kehamilan tua? Solusio plasenta dan plasenta previa. Oke, benar ya. Jadi solusio plasenta dan plasenta previa, yang mana kalau solusio plasenta, plasentanya itu lepas sebelum waktunya, sebelum bayinya lahir plasentanya udah lepas. Tapi kalau misalnya plasenta previa, ada yang udah Bunda jelasin kan? Jadi letaknya plasenta itu menutupi jalan lahir sehingga kepala bayi menekan plasenta, tidak bisa keluar. Nah, karena tertekan oleh kepala bayi, terjadi perdarahan yang dikatakan plasenta previa. Oke ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang ada kelainan lamanya kehamilan. Jadi Bunda tanya dulu sekarang, kelainan lamanya kehamilan, kehamilan yang cukup bulan itu usia berapa? Yang bayi siap untuk dilahirkan usia berapa? Nah, iya, 9 bulan adalah 37 sampai 40 minggu. Ya, itu adalah kehamilan yang cukup bulan. Berarti kalau misalnya materi tentang kelainan lamanya, berarti ada yang kurang dari 37 minggu, ada yang lebih dari 40 minggu, gitu ya. Sekarang kita membahas tentang nih, jadi kehamilan lamanya kehamilan itu ada 280 hari atau 4 minggu nih. Dihitung dari kapan? Dihitung dari HPHT, hari pertama haid terakhir. Di sini ada perkembangan janin sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya dia udah cukup bulan 36 sampai 40 minggu, dia udah di posisi benar, posisi yang optimal. Yang mana kepala bayi berada di bawah jalan lahir, udah siap persalinan, udah siap turun gitu ya nih. Tapi kalau 20 sampai 36 minggu, dia masih berotasi. Nah, dia masih berotasi di dalam uterus sehingga dia belum cukup bulan untuk dilahirkan. Nanti kalau apa aja komplikasinya, bisa jadi dia presentasi bayinya yang letak bokong, dahi, muka, lintang dan lain sebagainya. Tapi kalau cukup bulan, dia sudah cukup bulan. Pernafasannya udah cukup, jantungnya udah cukup, ya. Jadi itu sehingga dia posisinya juga sudah optimal, kepalanya sudah di bawah. Gini ya, klasifikasinya adalah kalau kehamilan yang kurang dari 22 minggu. Benar kata tadi temennya ya, yang dinamakan abortus. Ini karena dia kurang dari 22 minggu atau 20 minggu. Tapi kalau yang 22 sampai 28 minggu itu termasuk klasifikasi partus prematur kan?
prematur, kurang dari 37 minggu. Tapi kalau dia 22 sampai 28 minggu, dia masuk ke nama fectus immature. Ya. Jadi dia memang persalinan di usia kehamilan itu. Gitu, ya. Tapi kalau 28 sampai 37 minggu dia dikatakan prematur dengan berat badan janinnya 1000 sampai 2500. Tapi kalau misalnya dia 25 minggu tapi berat badannya 1000, berarti dia masuk fectus immaturus, yang mana kemungkinan janinnya untuk hidup itu sangat-sangat rendah. Gitu ya. Tapi kalau prematur masih bisa kita berikan penata laksanaan dengan metode kanguru, dengan di inkubator dan lain sebagainya. Gitu ya perbedaannya. Kemudian ada kehamilan di 37 sampai 42 minggu, ada kehamilan yang aterematur, cukup bulan, siap untuk dilahirkan. Tapi kalau dia lebih dari 42 minggu, serotinus atau postmatur, ya, yang mana dia udah cukup bulan tapi belum lahir-lahir, seperti itu ya. Oke, ini persalinan prematur yang mana berlangsung pada usia kehamilan 20 sampai 37 minggu. Seperti Bunda jelaskan tadi, yang mana berat badan janinnya belum cukup normal, kurang dari 2500. Jadi kebayang ya seberapa ringan bayi yang dilahirkan prematur itu. Ya, coba kalian bawa jeruk aja 2 kilo, ringan kan, masih bisa diontal-ontal gini kan. Apalagi kalau kurang dari 2500, seberapa ringan sih bayinya. Gitu ya. Bisa ya. Oke, selanjutnya ada apa sih langkah kita sebagai bidan? Kan kalian nggak mungkin ya jadi bidan udah nggak ada penanganan untuk pasien-pasiennya. Ya udah, kalau memang dia udah terjadi persalinan prematur, ya udah takdir, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai bidan untuk mencegah terjadi persalinan prematur? Tuh, pertama, hindari kehamilan pada ibu usia kurang dari 20 tahun. Itu namanya risiko tinggi kan? Nah, memang itu ada penapisannya. Tidak boleh ibu kurang dari 20 tahun. Jadi memang edukasi kita sebagai bidan di pelayanan masyarakat, bagaimana kita mengedukasi supaya tidak terjadi seks bebas misalnya, kemudian pernikahan dini, untuk mencegah terjadi persalinan prematur. Kemudian hindari jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kenapa, Bunda tanya? Ada yang bisa jawab? Karena uterusnya belum siap untuk menerima beban lagi atau untuk menerima bayinya lagi. Coba dia baru 1 tahun melahirkan, yang mana uterusnya itu menerima janin sebelumnya tuh gede kan, lama-lama kan dia menyusut lagi nih, balik ke posisi semula. Dia belum siap untuk menerima kehamilan selanjutnya, butuh pemulihan, tapi udah dikasih janin lagi. Gitu, sehingga tidak adekuat itu uterusnya. Jadi terjadilah persalinan prematur. Jadi hindari. Jadi Bu, nanti ya 2 tahun baru program lagi. Bu, nanti ya. Karena kenapa? Dikasih edukasi, rahimnya belum cukup, Bu, belum cukup untuk menerima kehamilan lagi gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya, anjurkan tidak merokok maupun mengkonsumsi obat terlarang. Itu ya. Kemudian hindari kerja berat dan perlu istirahat. Ya iya ya. Jadi kenapa ibu hamil itu perlu istirahat siang yang cukup, istirahat malamnya cukup, terus tidak boleh mengangkat beban berat dan terlalu kecapean. Itu tadi ya. Karena stamina ibu tadi. Obati penyakit yang dapat menyebabkan persalinan prematur. Apa aja contohnya? Tuh, penyakit infeksi genitalia. Jadi keputihan yang berbau, keputihan yang abnormal, keputihan yang patologis, penyakit infeksi menular seksual lainnya, itu bisa menyebabkan persalinan prematur. Kenapa? Karena bakteri di vagina itu akan memicu terjadinya persalinan. Nah, karena ada bakteri di vagina, masuk bakterinya ke serviks. Akhirnya apa? Kalau ada benda asing, kalau ada bakteri asing atau bakteri yang masuk, otomatis rahimnya juga ada kemampuan untuk mengeluarkan bakteri tadi, sehingga bayinya juga terjadi persalinan. Kemudian
Itu ya sama ya, deteksi dan pengamanan faktor risiko terhadap persalinan prematur. Yang tadi ya deteksi ya, apa-apa aja, apakah ibunya ada riwayat apa, pekerjaan ibu apa, terus jarak usia kehamilan ibu berapa, gitu ya, namanya mendeteksi. Oke, selanjutnya ada persalinan postmatur yang udah Bunda jelasin tadi di awal, bahwa kehamilan yang lebih dari bulannya ya, lebih dari 42 minggu tuh. Kehamilan postmatur adalah kehamilan yang berlangsung lebih lama, yaitu 42 minggu tapi bayinya belum lahir-lahir. Jangan jadi bidan udah 42 minggu bayinya belum lahir-lahir, udah dihitung pakai HT, tapi kalian ya udah nggak apa-apa Bu, tunggu aja. Tapi itu salah satu kelainan ya, sehingga butuh penanganan segera ya. Nah gitu, jadi normalnya itu kan tadi 37 sampai 42 minggu. Kalau lebih dari 42 minggu, kita sebagai bidan harus bisa melakukan penanganan atau penata laksanaan. Ataukah dia dirujuk ya, atau lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa tanda-tanda bayi postmatur? Nanti ketika dilahirkan, biasanya berat badannya tuh lebih dari bayi matur. Lebih dari 4 kilo. Kemudian tulang dan sutura kepalanya lebih keras dari bayi matur. Ini tulang kepalanya kan biasa kalau udah pernah ada yang megang bayi baru lahir. Nah, kan lembut nih, masih agak lembut gitu kan. Tapi kalau postmatur dia lebih keras. Nah, hampir sama kayak kita nih, kepala dan sutura. Kemudian rambut lanugo hilang atau sangat kurang. Jadi biasanya dia ada rambut-rambut halus di bayi gitu. Nah, itu udah nggak ada lagi kalau untuk bayi postmatur. Kemudian vernik caseosa di badan berkurang gitu ya, jadi kayak saja lemak-lemaknya itu ada yang kayak ada lemak-lemak kalau bayi lahir itu juga tidak ada lagi. Kemudian kuku-kukunya lebih panjang karena dia udah ketuaan di dalam, udah panjang kukunya gitu ya, udah kayak pakai nail art mungkin ya, panjang ya gitu. Kemudian rambut kepalanya agak tebal karena udah lama di dalam, jadi pertumbuhannya juga terus berkembang. Kulit agak pucat dan dekwamasi epitel ya, kulitnya agak pucat gitu ya. Oke, jadi apa penata laksanaannya? Kita sebagai bidan udah Bina bilang tadi ya, jadi kalau udah 42 minggu jangan diam aja jadi bidan, Bu, tunggu aja. Nggak kayak gitu ya. Jadi apa? Setelah usia kehamilan lebih dari 40 sampai 42 minggu, yang penting adalah monitoring janin. Apakah janinnya masih bagus? Dengan apa? Dengan DJJ, dengan USG, dilihat kesehatan janinnya. Gitu ya. Kemudian ada apabila tidak ada tanda-tanda insufisiensi plasenta, persalinan spontan dapat ditunggu dengan pengawasan ketat. Itu ya. Kemudian lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis untuk dilakukan rujukan. Oke, selanjutnya ada intrauterine growth retardation atau AUGR. Ada yang tahu AUGR itu apa? Itu ya, AUGR adalah berat badan bayi kurang dari 10 persentil untuk usia kehamilan bayi, dalam artian bayi baru lahir berukuran lebih kecil dari usia kehamilannya. Gimana caranya Bunda untuk kita mengetahui AUGR atau tidak? Biasanya perutnya lebih kecil, Nak. Gitu ya. Karena apa? Ini tadi AUGR adalah pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi ada beberapa tipe ya. Kalau ada 2 tipe, ada simetrik AUGR dan asimetrik. Terlihat perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Kalau simetrik, dia pertumbuhan bayinya tuh secara proporsional, dia semuanya mengecil. Ukuran kepalanya lebih kurang dari normal, ukuran lingkar perutnya kurang dari normal, panjang badannya kurang dari normal, semuanya proporsional semuanya. Tapi kalau asimetrik, ada bagian tertentu yang ukurannya normal dan bagian tertentu lainnya ukurannya lebih kecil atau lebih kurang daripada. Oke, selanjutnya ada materi tentang intrauterine fetal death. Ada yang tahu? Ya, kematian janin ya. Kurang dari 37 minggu ya, lebih dari 20 minggu atau kurang dari 37 minggu. Dia mati, kematian janin di dalam rahim, intinya tuh. Ya, IUFD. Yang mana sudah mencapai 500 gram. Ya, dia tuh udah matur. IUFD bisa saat usia kehamilan 38 minggu bisa. Ya,
bisa di usia kehamilan 40 minggu bisa. Jadi dia belum lahir tapi dia sudah meninggal di dalam perut ibunya. Itu dinamakan IUFD. Nah, ini ada derajat kebusukan bayinya, pembusukan. Nih, ada yang ini berlangsung 2,5 jam setelah mati kemudian lemas kembali. Yang ini ada 1, timbul lepuh-lepuh pada kulit dan muka yang terisi cairan jernih tapi kemudian menjadi merah. Stadium ini berlangsung 48 jam. Makanya perlunya screening kita, Bu, setiap hari itu ada nggak pergerakan janinnya? Gitu. Ada. Kalau pasien datang, Bu Bidan, saya nggak ngerasa pergerakan janin hari ini, berarti kita harus langsung screening dengan pemeriksaan DJJ. Karena kemungkinan ini IUFD. Kenapa? Makanya ibu hamil tidak boleh dipijat. Tidak boleh dipijat di perutnya. Itu untuk beberapa budaya-budaya tertentu ya. Jadi kita sebagai bidan juga harus mengubah mindset itu, tidak boleh dipijat karena akan menyebabkan nih IUFD nyata. Ya, nyata ini ya sampai derajat 3. 3 ini dia sudah meninggal di dalam perut ibunya udah 3 minggu. Ya, gini contoh bayi yang sudah meninggal di dalam perut ibu. Jadi sayang kan, kehamilannya sudah aterem, terus bayinya akhirnya meninggal. Terus harus persalinan normal. Kenapa? Kasihan kalau ibunya di sesar, ya pemulihannya lama, tapi janinnya meninggal. Begitu ya. Oke, selanjutnya ada kehamilan ganda. Ada yang tahu? Kehamilan gemeli gitu. Kenapa kadang kalian suka mengkaji, Bu? Ada pernah riwayat kehamilan kembar? Itu karena faktor genetik ya biasanya nih. Karena kehamilan yang lebih dari 1 jadinya ada 2. Ya, namanya kehamilan gemeli atau kehamilan ganda atau kehamilannya kembar. Ya, di mana terdapat 2 atau lebih embrio di dalam uterus si ibu. Kehamilan ganda ini apabila 2 atau lebih ovum dilepaskan dan dibuahi oleh 1 ovum dan dibuahi oleh sperma ya, hingga membentuk 2 embrio yang sama, gitu ya. Kemudian selanjutnya nih ada jenis-jenisnya apa aja. Makanya ada yang bilang identik, ada yang bilang nggak terlalu mirip, gitu kan? Ini yang ini. Kalau dia identik, dia ada 1 sel telur, ada 1 sel sperma. Tapi kalau dia yang biasa, dia ada 2 sel telur dan 2 sperma. Sama-sama sel telur ini membuahi sperma ini membuahi sel telur yang satunya juga sama. Tapi kalau yang ini 1 sel telur, 1 sperma membentuk 2 embrio yang dikatakan identik. Itu ya. Jadi yang dikatakan kehamilan ganda itu ada 2, ya. Ada yang identik dan biasa atau bisa disebut dengan monozigotik dan dizigotik. Kalau mono berarti 1 sel telur, 1 sel sperma. Kalau dizigotik berarti 2 sel telur dan 2 sel sperma. Itu biasa-biasa yang tidak terlalu mirip gitu kan biasanya kan, atau ada kembar cowok cewek gitu ya. Nah, ini plasentanya kalau yang mono yang digi, kalau digi itu 2 plasentanya terpisah, satu-satu nutrisinya. Tapi kalau yang mono dia 1 plasentanya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Bunda berikan juga bisa bermanfaat bagi kalian untuk sekarang maupun masa mendatang pada saat pelayanan kesehatan. Semoga dengan materi Bunda ini kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai bidan tetap bisa menjaga eksistensi profesi kita ya. Sudah tahu ya apa yang termasuk ke dalam deteksi dini, screening dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja mungkin Bunda akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.